Organisasi sistem komputer. Yang pertama yaitu Machine Organization Terms. Cara kerja komputer yaitu menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan sebuah output. Contohnya yaitu ketika sedang bermain game menggunakan joystick yang merupakan input devices, kita menggerakkan analog agar terjadi respon pada game. Aksi tersebut menjadi data lalu diproses oleh memori dan menjadi informasi untuk dijalankan oleh output devices. Maka, output device seperti monitor akan menampilkan informasi dari aksi sebelumnya. Dalam menggambarkan komputer, perbedaan sering dibuat antara arsitektur komputer dan sistem organisasi komputer. Yang pertama yaitu arsitektur komputer. Arsitektur komputer lebih mengarah ke desain dan struktur dasar dari sebuah sistem komputer, termasuk struktur perangkat keras. Arsitektur komputer juga mengacu pada atribut-atribut dari suatu sistem yang terkait dengan seorang programmer serta berdampak langsung pada logis pelaksanaan program. Atribut arsitektur meliputi set instruksi, jumlah bit yang digunakan untuk mewakili berbagai tipe data seperti angka atau karakter, mekanisme input atau output, dan teknik memory address. Yang kedua, sistem organisasi komputer. Sistem organisasi komputer mengacu kepada bagaimana cara berbagai komponen dari sebuah sistem komputer saling berhubungan dan bekerja sama untuk melakukan tugas dan menjalankan program. Jika kita berbicara tentang CPU organization, terdapat 3 jenis, yaitu Single Accumulator Organization, General Register Organization, dan Stack Organization. Lalu masuk pada struktur dan fungsi komputer. Fungsi dari komputer. Yang pertama yaitu pengolahan data, yaitu proses mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan mudah diterima. Yang kedua, penyimpanan data, yaitu menyimpan file data dalam komputer untuk dicari dan diperbarui nantinya. Pemindahan data, yaitu memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya atau berbagai alat output lainnya. Yang keempat, kontrol, dikerjakan oleh individu yang menyediakan komputer dengan instruksi-instruksi. Operasi CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dieksekusinya. Instruksi tersebut dikenal sebagai instruksi mesin atau instruksi komputer. CPU sederhananya disebut sebagai prosesor, di mana bertugas mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronasi kerja antara komponen dan dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. CPU adalah inti dari setiap perangkat komputer yang terdiri dari 3 struktur komponen utama, yaitu yang pertama, Central Unit. Central Unit berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer atau dapat dikatakan mampu mengatur jalannya program. Yang kedua, Arithmetic and Logic Unit atau ALU, bertugas untuk melakukan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan serta mengambil keputusan melalui operasi yang sesuai dengan instruksi dari program operasi logika. Yang ketiga, memori. Memori secara garis besar berfungsi sebagai sarana penyimpanan data, baik sementara maupun permanen. Data yang kita masukkan melalui input devices akan segera diproses dan disimpan ke dalam memori unit CPU. Begitupun dengan output dari data yang kita instruksikan akan diproses oleh komputer. Data akan disimpan terlebih dahulu di memori unit sebelum output diberikan kepada pengguna. Selanjutnya kita masuk ke dalam memory addresses. Yang pertama itu kita akan membahas memori komputer atau komputer memory. Memori komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari storage unit yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian kecil ini disebut sel. Memori ini menjadi komponen penting untuk mengoperasikan perangkat komputer. Setiap data dan program yang diproses oleh CPU, semuanya akan disimpan pada memori. Data yang bersifat sementara akan hilang secara otomatis jika perangkat dimatikan. Sedangkan data yang bersifat permanen akan tetap ada sekalipun perangkat dimatikan. Yang kedua, perbedaan memori dan storage atau penyimpanan. Terdapat perbedaan yang jelas dan penting antara memori dan penyimpanan. Memori mengarah pada lokasi data yang bersifat sementara, sementara penyimpanan atau storage mengacu pada lokasi data yang disimpan dalam waktu panjang. Memori lebih sering disebut dengan penyimpanan utama atau primary memory di dalam komputer, seperti misalnya RAM. Memori juga tempat di mana informasi diproses yang dimana membuat pengguna dapat mengakses data yang disimpan dalam waktu singkat. Data yang disimpan hanyalah data yang bersifat sementara
sehingga pada saat komputer dimatikan, data yang disimpan akan ikut menghilang. Selanjutnya itu penyimpanan atau storage, biasa disebut dengan memori sekunder atau secondary memory, dan merupakan tempat di mana data dalam komputer disimpan. Contoh dari penyimpanan atau storage adalah hard drive atau hard disk drive (HDD). Informasi yang diletakkan ke dalam lokasi penyimpanan tidak akan hilang walaupun komputer dimatikan. Sebuah program dapat dijalankan di dalam penyimpanan utama, primary memory, agar informasi diambil dengan cepat. Lalu ketika program ditutup, informasi dipindahkan ke secondary memory. Yang ketiga, jenis memori komputer. Yang pertama ada RAM atau Random Access Memory. RAM termasuk dalam jenis primary memory, yang dimana data yang disimpan hanya bersifat sementara. Fungsi utama RAM ialah tempat penyimpanan data, sementara data yang ada pada RAM kemudian diteruskan menuju CPU untuk diproses informasi dari program yang ada dan disimpan di dalam RAM. Proses pengolahan dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dapat dilakukan dengan hitungan detik. Namun, tentu saja ini tergantung pada ukuran RAM yang digunakan. Semakin besar kapasitas RAM, semakin cepat pula proses program yang dijalankan serentak. Yang kedua, ROM atau read-only memory. ROM termasuk dalam jenis primary memory yang dimana data yang disimpan bersifat permanen, yang artinya ROM mempertahankan isinya walaupun komputer dimatikan. Sesuai dengan namanya, read-only, data-data yang tersimpan dalam ROM tidak dapat dimodifikasi atau diubah, bahkan hanya bisa dibaca. Karena data yang disimpan bersifat permanen, maka ROM biasa digunakan untuk menyimpan data dan instruksi firmware. Fungsi ROM ialah menyimpan data booting yang dimana tanpa data tersebut, perangkat dipastikan mustahil beroperasi secara normal. Yang ketiga yaitu hard disk drive atau HDD. Hard disk drive merupakan jenis perangkat penyimpanan magnetik yang menyimpan data di piringan berputar. HDD merupakan perangkat penyimpanan data yang bersifat permanen dan banyak digunakan karena harganya murah dan memiliki kapasitas yang besar. Yang keempat itu solid state drive atau SSD. Solid state drive memiliki fungsi yang sama dengan HDD, yaitu menyimpan data, tapi perbedaannya SSD merupakan perangkat yang menyimpan data di flash memory, yang dimana lebih cepat daripada HDD. Keberadaan SSD ini memang difungsikan untuk mengganti hard disk tradisional seperti HDD. SSD beroperasi lebih cepat dan tidak mempengaruhi apa-apa pada laptop atau komputer. Hal ini berbanding terbalik dengan HDD yang bisa menyebabkan kerusakan mekanis akibat terlalu panas. Namun SSD memiliki harga yang lebih mahal dan penyimpanannya tidak sebanding dengan hard disk. Selanjutnya kita masuk dalam memory address. Memory address adalah lokasi fisik atau alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengakses data atau instruksi yang disimpan dalam memori komputer. Setiap byte atau unit data dalam memori memiliki alamat unik yang membedakan satu lokasi dari yang lain. Atau dalam kata lain, setiap memory address adalah petak di mana data dapat disimpan dan diakses, dan setiap petak memiliki alamat unik yang membedakannya dari petak lainnya dalam memori. Memori address biasanya berbentuk angka biner dan panjang memori address dapat bervariasi tergantung pada arsitektur komputer. Panjang memori address menentukan jumlah lokasi yang dapat diakses oleh sistem. Semakin panjang memori address, semakin besar kapasitas memori yang dapat diakses. Memori address digunakan oleh CPU untuk membaca dan menulis data dari memori dan ke memori. Ketika ingin mengakses data atau instruksi dalam memori, CPU mengirim alat memori ke alat pengolah memori seperti address decoder, kemudian mengarahkan akses ke lokasi yang sesuai dalam memori fisik. Memori address sangat penting dalam operasi komputer karena memungkinkan CPU untuk mengakses, menyimpan, dan memanipulasi data yang diperlukan untuk menjalankan program dan tugas komputasi. Memori address juga memungkinkan komputer untuk menyimpan dan mengambil data dari RAM serta storage selama operasi komputasi. Lalu bagaimana proses penggunaan memori address dalam pengoperasian komputer? Proses penggunaan memori address dalam pengoperasian komputer ada 5. Yang pertama yaitu penyimpanan alamat. Sebelum dapat membaca atau menulis data dalam memori, pertama harus memiliki memori address yang sesuai. Address ini bisa didapatkan dari program yang berjalan atau dari instruksi dalam kode program. Yang kedua, pengirim alamat ke alat pengolah memori. CPU mengirimkan alamat memori atau memory address ke alat pengolah memori, address decoder. Biasanya dilakukan melalui jalur komunikasi yang disebut address bus. Address decoder kemudian menggunakan alamat ini untuk menentukan lokasi fisik di mana operasi pembacaan atau penulisan akan dilakukan. Yang ketiga, akses memori. Setelah address decoder menerima alamat, ia memastikan bahwa operasi yang diminta, baca atau tulis, dilakukan di lokasi yang sesuai dalam memori.
Jika operasi adalah baca, data akan dibaca dari lokasi ini dan dikirim ke CPU. Jika operasi adalah tulis, data akan dikirim dari CPU dan disimpan ke lokasi memori yang sesuai. Yang keempat adalah data bus. Data yang akan dibaca atau ditulis di memori biasanya disimpan dalam alamat pengolahan seperti register dan dikirim ke memori melalui jalur komunikasi yang disebut data bus. Setelah itu, operasi selesai. Yang kelima, jadi setelah operasi selesai, CPU akan memiliki data yang dibaca atau ditulis pada lokasi memori yang sesuai. Operasi ini memungkinkan komputer mengakses, menyimpan, dan memanipulasi data yang diperlukan untuk menjalankan program dan tugas komputasi. Jadi kesimpulannya, memory address memungkinkan sistem komputer untuk mengatur dan mengakses data dengan efisien, dan juga penting dalam manajemen memori yang kompleks. Jadi terdapat dua operasi yang biasa diminta untuk dilakukan oleh komputer, yaitu baca atau tulis. Yang pertama yaitu write operation atau operasi tulis. Mari kita lihat ilustrasi dari write operation. Jadi, untuk menyimpan 1 byte ke dalam memori, sebuah kode yang ada dalam alamat register disediakan di address bus. Setelah kode alamat diterima di address bus, address decoder mengonversi alamat dari biner ke desimal. Berdasarkan itu, pemilihan lokasi tertentu dibuat di dalam memori. Dengan demikian, perintah penulisan diterima oleh memori dan data byte yang ada dalam data register cenderung disimpan di alamat memori yang dipilih melalui data bus. Dengan demikian, operasi penulisan selesai. Perlu diingat bahwa ketika data byte baru ditulis ke alamat memori, data byte yang tersimpan atau data yang ada di alamat ini hilang atau tidak berguna. Yang kedua, terdapat read operation atau operasi baca. Jadi dalam read operation, sebuah kode diberikan dari alamat register ke address bus. Kode ini disampaikan ke address decoder melalui address bus yang akan mengonversi kode tersebut untuk memilih lokasi tertentu dalam memori. Dengan demikian, memori menerima perintah pembacaan dan salinan data byte yang tersimpan di memori address yang telah dipilih dimuat ke dalam data register melalui data bus. Dengan demikian, operasi pembacaan selesai. Perlu diingat bahwa ketika sebuah data byte dibaca melalui memori address, data byte tersebut tetap tersimpan pada alamat yang spesifik dan tidak hilang dari alamat tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah machine instruction. Machine instruction atau instruksi mesin merupakan perintah atau operasi secara langsung dieksekusi oleh CPU dari sebuah komputer. Instruksi mesin adalah dasar dari setiap program komputer dan digunakan untuk mengendalikan operasi perangkat keras komputer. Instruksi mesin biasanya berbentuk bilangan biner atau yang terdiri dari serangkaian bit atau digit. Setiap instruksi mesin memiliki makna khusus dan menginstruksikan CPU untuk melakukan operasi tertentu, seperti mengeksekusi operasi aritmatika, memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi lain dalam memori, atau mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.